Halo, nama saya Untung Unsong, orang Korea yang trading saham Indonesia. Jadi mohon pengertiannya jika bahasa saya belum fasih. Melalui channel ini disampaikan apa yang saya pelajari dan temukan pada saat trading. Tapi untuk sementara rekaman trading saya stop dulu karena saya sedang uji coba fast order menu baru di Equator Securitas. Lalu pihak MK Equator Securitas minta saya jangan munculin fast order baru di video dulu hingga rilis publik. Jadi mereka minta kita nunggu update patch resminya. Lalu kapan launch? Nah, mungkin subscriber yang nunggu lama bisa kecewa. Ya, umum pahit dulu aja. Nah, tim IT bilang, saya sampaikan apa adanya ya. Maaf, sepertinya fast order tidak bisa di-upload minggu depan. Dikarenakan bentrok dengan pengetesan protokol baru dari perusahaan bulan ini. Hanya ada 2 kali mock trading di tanggal 9 dan tanggal 23. Nah, sebisa mungkin tanggal 23 kita mock untuk fast order baru. Maksudnya tanggal 23 baru bisa diuji coba. Apakah lulus untuk di-upload atau tidak. Mohon maaf ya Bapak. Ya, saya minta maaf kepada teman-teman juga jika saya menetapkan harapan terlalu tinggi. Sebetulnya sedang saya nancap patch baru juga di aplikasi saya. Saya dapat dari MK untuk testing pada jam market. Lalu saya kasih feedback juga ke mereka. Memang beberapa kendala, kekurangan saya temukan, jadi sampaikannya ke mereka juga agar bisa diperbaiki. Oke, topik hari ini, IHSG sekarang nomor 1 di dunia kenaikannya, all time high terus, ya kan, S&P 500. Nah, masih jauh dari high sebelumnya. Misal Eropa, ini Jerman, DAX, jauh. Nah, ini China, Tiongkok, wah, masih di bawah. Apalagi Nikkei, Jepang, Korea, Kospi, dan Taiwan yang didominasi oleh saham-saham teknologi ya lagi lemah gara-gara kenaikan suku bunga. Sedangkan negara kaya sumber daya alam punya kayak batu bara, logam, siapa lagi? India. Ya kan? Dekat high kan? Australia. Nah, kuat dekat dengan all time high. Ya, tapi mereka berdua kalah sama IHSG. Apalagi hari Senin besok, Goto masuk ke bursa dengan market cap 400 triliun, raksasa. Begitu masuk, dia menempati peringkat 3 atau 4 langsung. Nah, ini artinya fund-fund besar termasuk dana asing yang belum dapat full pencatahan kemarin, harusnya cenderung mereka membeli di market untuk memenuhi persentase porsi di fund dia sesuai dengan urutan market cap. Supaya fund mereka tidak kalah dengan indeks, lebih baik punya saham market cap yang gerakin indeks. Either dia index fund yaitu passive fund atau mutual fund biasa yang active fund. Dengan pertimbangan itu, dana global bisa lebih diarahkan ke Indonesia. Semakin IHSG all time high, bobot Indonesia di globalnya meningkat. Sehingga dana alokasi aset global tidak punya pilihan selain memberi bobot lebih tinggi pada Indonesia. Nah, tapi kekhawatiran dunia adalah stagflation, yaitu suku bunganya naik, dan dompet kita menipis karena inflasinya terlalu tinggi, maka ekonomi tidak bertumbuh. Nah, contoh Pertamax, kemarin kan naik banyak ya harganya. Orang bakal mengurangi konsumsi atau aktivitas yang tidak penting karena ya bensinnya mahal. Ya, tapi ya jika kita masih pegang saham komoditas, ya ini indeks IDX Energy, ya mendingan masih hold kan sampai trennya patah. Namun, mengingat sejarah dunia, harga komoditas yang terlalu tinggi agak tidak normal ini, ya pada akhirnya pasti akan kembali ke keseimbangan. Entah karena itu pemerintah dunia kerjasama, atau mengambil berbagai kebijakan, atau perang akhirnya berakhir. Ya, sebagai indikator utama, harga minyak sudah jatuh di bawah 100. Tapi ya kalau kita lihat monthly chart, ya dia bisa aja naik lagi. Nah, masa depan kita tidak bisa prediksi. Tapi hanya satu hal yang pasti adalah trickle down effect. Dampak tetesan ke bawah. Nah, apa itu trickle down effect? Ya, seperti ini. Jadi, contoh, perusahaan batubara. Mereka membuat kinerjanya rata-rata pasti rekor tertinggi tahun ini. Mereka dompetnya tebal. Pesanan batubara dari sana-sini terus mengalir. Misal kemarin kan negara-negara udah dilarang mengimpor batubara dari Rusia. Pasti Indonesia lagi dicari terus. Nah, perusahaan batubara lagi happy kan, bagi dividen juga banyak. Nah, mereka pasti
banyak belanja modal. Nah, mereka beli apa? Pasti kayak investasi alat-alat berat untuk pertambangan, seperti traktor, ekskavator, truk-truk, dan equipment terkait, dan sebagainya. Otomatis berikutnya mereka yang dapat benefit. Nah, tetesan dari perusahaan batubara, saham-saham sektor industrial machinery and components, seperti United Tractor lah. Di antara mereka, perusahaan dengan kerugian dan saham-saham dengan volume rendah, saya keluarkan. Oke, tinggal 13 perusahaan diringkas. Perusahaan-perusahaan ini ada juga yang tidak terkait langsung dengan batubara atau komoditas, tapi saya pikir mereka akan terpengaruh secara tidak langsung. Nah, mereka adalah hanya watchlist. Sekali lagi ini bukan rekomendasi saham. Lakukanlah riset sendiri, do your own research. Saya juga akan coba cek lagi apakah masih ada peluang cuan atau tidak. Nah, saya orang Korea, jadi saya nonton berita Korea setiap hari. Berita ini adalah situs konstruksi di Korea Selatan sedang menghadapi krisis. Sebab pembangunan tidak bisa dilanjutkan karena harga bahan baku, kayak semen, melonjak gila-gilaan. Nah, harga semen meroket karena kenaikan harga batu bara kan? Dan harga logam seperti aluminium dan baja tidak bisa dijangkau harganya. Jadi beberapa perusahaan konstruksi kecil dan menengah udah mulai bangkrut. Nah, apakah situasi serupa ini akan terulang di Indonesia juga? Tapi yang pastinya Indonesia sebagai raja komoditas menjadi tujuan banyak aliran dana global. Itu kenyataan saat ini. Oke, sekian dari saya. Gimana menurut kalian? Tolong masukannya. Nah, kalau konten ini bermanfaat, tolong di-share dan like and subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa.